ini nggak gampang menjaga anak perempuan, menjaga anak laki-laki. Nah ini perlu ya para orang tua perhatikan. Saya inilah anak, karena kita lah yang menentukan kemana anak kita. Apakah dia mau jadi dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya. Tapi jujur kalau ditanya kepada saya sekarang ini, Pak, bagus anak saya kemana ya? Jawaban saya cuma satu. Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar seluruh pemirsa sekalian? Pada hari ini kita ketemu kembali dalam banyak kajian-kajian telah kita lalui. Saat ini khususnya ini kajian tentang adab ataupun akhlak, bagaimana membentuk karakter diri supaya baik, sehat badan, dan tentunya menuju kebaikan dunia akhirat. Jadi untuk kesempatan ini kita berbicara bersama Pak Sofwan Hayat, Ketua BNN serta Madake. Kita akan membahas banyak tema ini tentang bagaimana membuat manusia beradab di lingkungan, sekolah, keluarga menuju pada insan yang terbaik di muka bumi. Langsung saja kita sapa Bapak Sofwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dari Ustadz Sukri, ya Mas Suti. Ini harus kita dukung. Ini Ustadz luar biasa ini. Makanya saya begitu ditelepon kalau datang enggak pakai jadi ngali-ngali, lari 1000 langsung kemari. Ya, alhamdulillah saya Pak. Gini Pak, kita banyak ya kita lihat sekarang bagaimana cara orang tua pribadi untuk membentuk anaknya supaya beradab, berakhlak yang baik, apalagi tentu meningkatkan ibadah dengan perilaku yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuhu." Ada penyebab kerusakan amal ini banyak macam-macam, seperti barang-barang yang haram, kemudian mungkin perilaku yang tak baik dikarenakan lingkungan. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti khamar, judi, ini kan sumber-sumber yang tidak baik kan, itu perbuatan setan, maka Allah mintakan jawaban. Jadi gini Pak, kita ini manusia ini kan tentu dituntut untuk berlaku baik, akhlak baik. Nah, selama ini kan Bapak menjabat di BNN. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, gimana menurut pendapat Bapak selama ini manusia saat ini, anak-anak kita dalam menghadapi kehidupan ini? Sudah ketawa dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Kenapa saya ketawa ya? Manusia ini terlalu banyak menuntut kepada Allah, kepada yang lain juga ya, termasuk orang tua terlalu menuntut kepada anaknya. Anaknya harus belajar ranking 1, anaknya harus pintar mengaji, anaknya harus dan harus. Tetapi terkadang orang tua lupa itu dia tidak berusaha bagaimana membentuk sang anak untuk menjadi seorang yang dia inginkan. Banyak orang tua sekarang dalam mendidik anak, yang pertama dia kasih uang jajan yang cukup, kemudian dia kasih fasilitas anak yang cukup, mau bermain, ini mainannya, mau pergi jalan, ini kendaraannya, ini ongkosnya dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada orang tua yang betul-betul mengawasi, mendampingi anaknya. Kalau saya jujur aja, saya berharap jika ingin anak kita baik, maka harus kita tempa dengan cara yang baik. Salah satu contoh ya, kalau kita ingin pohon itu menghasilkan buah yang baik, yang pertama itu dia harus perhatikan tanahnya, ya itu harus baik. Cukup nggak kadar-kadar vitamin, oksigen segala macam yang ada di dalam kandungan tanah itu. Kemudian yang kedua, itu pohon itu, tanaman itu dirawatnya apa enggak. Jadi setiap hari tanah dia persiapkan, dia beli bibit yang baik, dia rawat yang baik, dia siram dan lain sebagainya. Ini kan dikerjakannya langsung, dan dia lihat langsung, dia awasi langsung. Tapi orang tua terhadap anak tidak. Nah, jadi banyak anak nanti begitu dengar suara azan, ya, dia masih membiarkan anaknya bermain, dia masih membiarkan anaknya di luar rumah. Kalau saya jujur aja, begitu dengar suara azan Allahu Akbar, anak masih di luar tali pinggang yang bicara. Orang bilang bapak kejam, ya silakan aja. Kalau saya bukan kejam, tapi tegas. Saya pukul anak tali pinggang itu tidak menyakitkan, cuma kadang-kadang sedikit menakutkan. Kadang-kadang koran saya gulung, saya pukul pantatnya pakai gulungan koran, suaranya keras, pedas. Apa
yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu, begitu dia sudah mulai masuk tingkat remaja, mau masuk ke SMP, itu nggak berani main-main lagi. Begitu diajak kawannya main, sebentar aku nggak bisa, ini sudah mau maghrib, aku harus pulang, nanti bapakku marah. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, sampai anak saya kuliah, begitu jam 6 terlambat pulang semua pada telepon. Abang mau izin Mbak ya, agak terlambat ini di dalam angkot. Bang, minta maaf ya, masih di kampus. Bang, kita dapat kabar, informasi, dan anak tertib, disiplin mengurusin waktu. Karena ada pepatah mengatakan, itu sering saya ikutin ya, pada saat kita kejam terhadap diri kita, maka dunia akan ramah terhadap kita. Pada saat kita ramah terhadap diri kita, maka dunia akan kejam terhadap kita. Seperti apa sih yang kita kejam terhadap diri kita? Yang pertama, jam tidur kita paksa suruh tidur. Ini dari salah satu dari kedisiplinan yang dibangun ya. Kemudian ya, pada saat pagi kita harus bangun. Begitu menjelang mau azan subuh, alarm udah bunyi. Orang masih tidur, narik selimut, enak-enak. Alhamdulillah kita sudah masuk kamar mandi, sudah ambil air wudhu, persiapan untuk pergi ke masjid. Ngambil dulu ya kan, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian masih dapat lagi kita sunat subuh, baru melaksanakan sholat subuh, masih banyak zikir yang kita dapat. Apa yang kita peroleh setelah keluar daripada masjid? Subhanallah. Ini saya berkenaan saya pernah di sini. Inspirasi keluar dari masjid itu, ide-idenya ide berlian semua. Banyak hal yang bisa saya kerjakan. Itulah luar biasanya. Cobalah kita memanjakan diri kita ramah terhadap diri kita. Kita bangun jam 7, bangun jam 8, sholat subuh sudah ketinggalan. Kemudian semua pekerjaan terburu-buru, masuk kamar mandi terburu-buru. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita tidak kejam. Jika kita kejam terhadap diri kita, sarapan pagi tepat waktu, berangkat ke kantor nggak pernah terlambat dan lain sebagainya. Inilah yang saya bilang, jika ingin anak kita berhasil, ya kita agak tegas sedikit terhadap anak. Kemudian tahu cara mendidik anak, bukan mendidik anak dikasih handphone. Nanti anak tidur main handphone sampai tengah malam. Kenapa? Bapaknya nggak tahu, bapaknya ada di kamar sama mamanya. Nah inilah, tolonglah ya teman-teman sahabat-sahabat YouTuber, mungkin ya jamaah-jamaah Ustaz yang nonton pada hari ini, jika kita ingin merawat anak kita menjadi orang yang benar, ingat penanaman pohon yang saya katakan tadi. Cari kondisi tanah yang baik, cari bibit yang baik, diberi pupuk yang baik. Pokoknya dia diperhatikan, termasuk merawat anak agar disiplinnya baik. Itu harus diajarin akhlak itu. Mulai dari awal. Dari lingkungan keluarga ini inilah titik awal untuk kita. Titik awal untuk keberhasilan anak itu berkarakter, tidak punya akhlak, tidak. Ya banyak anak-anak muda sekarang, termasuk anak-anak dengan orang tuanya bro. Iya. Bapaknya dipanggil bro, kalau saya hajar. Itu nggak ada etika gitu. Saya aja sama anak kalau marah nggak pakai ngomong, anak sudah nangis. Karena saya diem saya itu marah gitu. Tapi marahnya ada batasnya, ada tempatnya, ada waktunya. Tidak tukang marah segala macam. Subhanallah, sekarang anak saya alhamdulillah jadi semua. Berbicaranya sopan, santun, tidak pernah buat masalah. Anak saya 3 perempuan, tak satu pun yang mengenal laki-laki sampai bersuami. Begitu saya tanya, sudah ada jodoh, terserah apa aja. Nah alhamdulillah 3 sudah berumah tangga. 1 dapat pekerjaan kebun, yang nomor 2 dapat kapten kapal, yang ketiga dapat di Departemen Kementerian Perhubungan. Ketika menanamkan, ini pengalaman dari Bapak sendiri, ketika kita menanamkan kedisiplinan kepada anak, ada timbul misalnya kita kejam gitu kan, kita kejam atau bukan kejam, tegas. Kalau kejam penuh dengan kesewenang-wenangan. Apa penilaian anak? Kalau tegas sesuai dengan peraturan. Oh nggak bisa, aku galak kali. Itu pasti keluar dari anak. Terus Pak menyikapnya gimana? Saya hanya tersenyum aja, saya hanya tertawa saja dalam menyikapi anak tersebut. Karena saya percaya dan saya yakin yang saya ajarkan yang terbaik, yang saya berikan yang terbaik. Jadi ini menempa sebuah pisau, bayangkan sebatang besi dibakar, ditokok-tokok, dipukuli, digesek-gesek sampai pisau itu tajam. Barulah jadi sebuah pisau. Jika ini mendidik seorang anak yang berakhlak, yang berkarakter, memang butuh waktu, butuh proses, dan kita juga harus tegas.
dalam memberikan ilmu itu pun ilmu yang datangnya dari kita langsung, jangan datangnya dari orang. Dari orang boleh saja, tapi dia contoh karakter bapaknya. Bapaknya suruh anaknya sholat, bapaknya nggak sholat. Nah, ini perlu gitu. Contohkan suri tauladan itu Lingkungan sangat menentukan. suri tauladan Ya, karena lingkungan saya dulu, saya ini tinggal bersama Tuan Syekh Mahmud Khayat, kakek saya. Jadi Syekh Mahmud Khayat ini adalah seorang hafiz Quran dari Mekah yang dibawa oleh Sultan Bedagi. Orangnya keras luar biasa, ngajar kemana-mana, dan beliau berhasil membesarkan anak-anaknya. Dan saya tinggal di lingkungan rumah Tuan saya, jadi adab itu ketat sekali. Tidak ada orang yang berani lewat di depan Tuan saya. Yang bisa lewat kan Abah Sapuan aja. Ada lingkungan itu ya Pak. Menentukan. Itu sangat menentukan. Baik Pak, tadi sudah banyak kisah ya Bapak. Penanam disiplin dari mulai rumah, orang tua kepada anak. Ini masalah lingkungan. Oke lah, di rumah sekarang orang tuanya termengasih adab yang baik dengan ketegasan. Tiba dia di luar rumah dengan kondisi saat ini yang mau saya tanyakan. Ini yang perlu diperhatikan untuk orang tua ya. Ingat ya, para orang tua saya mengingatkan ini. Yang pertama, lihat siapa teman anak kita. Kita harus tahu siapa teman anak kita, siapa bapaknya, siapa mamanya, bagaimana lingkungan keluarganya. Itu kita harus tahu. Kenapa? Ini lingkungan sekarang ini dimanapun, ya, terutama yang saya bicarakan di Sumatera Utara, tidak ada satupun yang bersih dari permasalahan narkoba. Mungkin di rumah Ustaz Sukri ini nggak ada narkoba, tapi 100 meter dari sini siapa yang tahu? Makanya perhatikan, awasi anak sama siapa dia berteman, sama siapa dia bergaul. Besar harapan saya, arahkanlah anak tempat yang jelas-jelas. Dalam arti kata, pada saat dia harus jam sholat, upayakan dia sholat tepat waktu. Pada saat dia harus bermain, kita harus tahu siapa kawan bermainnya. Isilah waktu-waktunya untuk yang bermanfaat, ya, dalam arti kata mungkin pengajian. Dia masuk maktab mana? Oh, nggak bisa lah sekarang. Tidak sekolah. COVID-19. Tidak sekolah. Datangkan guru, buat guru. Ya, mungkin satu lingkungan ini ada 5 orang anak yang bisa buat belajar bersama. Datangkan ustaz satu. Nah, supaya apa? Komunikasi dengan teman-temannya terjaga, kemudian ilmunya dia dapat. Jadi kebanyakan orang sekarang mau kemana? Ke depan mak? Dia nggak tahu anaknya di depan ngapain. Mau kemana? Ke belakang mak? Apa yang dia kerjakan di belakang dia nggak tahu. Jadi minimal si anak-anak ini, kalau saya lebih senang saya mainin di rumah. Dia mau bawa kawan ke rumah, kapan saja datang ke rumah. Karena bisa diawasi. Saya siapkan minuman, saya siapkan makanan. Jika dia harus keluar dari rumah karena rumah kita tidak memiliki apa-apa, pastikan dia ke rumah siapa. Nah, ini nggak gampang menjaga anak perempuan, menjaga anak laki-laki. Nah, ini perlu ya para orang tua perhatikan. Saya inilah anak, karena kitalah yang menentukan kemana anak kita. Apakah dia mau jadi dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya. Tapi jujur, kalau ditanya kepada saya sekarang ini, Pak, bagus anak saya kemana ya? Jawaban saya cuma satu. Kemana? Hafiz Quran. Karena memang Al-Quran Masa depannya cerah. Kenapa? Ketawa lagi sih. Ketawa lagi. Perhatikan di kantor-kantor ya. Kita boleh lihat kegiatan di kantor-kantor. Pada saat ada kegiatan di kantor, begitu diputar musik, semua berebut mic, mau menyanyi, mau TikTok dan lain sebagainya. Begitu acara mulai selesai, dicari tukang doa, semuanya tunduk. Tak ada yang mau lihat, semua tunduk. Kenapa nggak ada tukang doa? Tukang nyanyi banyak, tukang TikTok banyak. Nah, jadi yang saya tahu untuk saat ini, seandainya anak itu hafiz Quran, dia akan mudah untuk masuk ke TNI, dia akan mudah untuk masuk ke polisi, dia akan mudah untuk masuk ke doktoran, dia akan mudah masuk ke pertanian, dia akan mudah masuk ke ITB. Semua universitas instansi mengutamakan orang penghafalan Al-Quran. Kenapa? Otaknya jenius, Quran aja bisa dihafalnya. apalagi yang lain ya. Ya apalagi yang lain. Kita Pancasila benar itu.